Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangku Channel. Semoga kali ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita akan mendesain satu buah cover buku sederhana, buku notulen rapat, atau buku agenda, atau buku catatan apapun, apa saja yang akan kita buat di atas lembar kerja Microsoft Word. Ini covernya sederhana, yang sudah saya buat sederhana, namun bisa bermanfaat di dalam tugas pekerjaan kita sehari-hari. Oke, baik teman-teman semua, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita akan membuka lembar kerja baru dengan di sini saya akan membuka dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini kita akan atur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu Pack Layout. Di sini kita masuk ke menu Size dan di sini misalnya saya pilih yang ukuran A4. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera atau kebutuhan dari teman-teman sekalian. Oke, di sini setelah ukuran kertasnya sudah kita tentukan seperti ini, kita masuk ke menu Insert, lalu kita ke menu Shapes. Di sini misalnya kita pilih segitiga namanya right triangle ini, kita klik, kita bawa dan letakkan di sini. Oke, misalnya kita letakkan di sini, tanda kursor berbentuk seperti tanda plus seperti ini. Kita tekan tahan mouse sebelah kiri lalu tarik ke sebelah kanan. Misalnya seperti ini. Kemudian misalnya ini kita naikkan sedikit seperti ini. Terus kita hilangkan garis pinggirnya ini, ada garis pinggirnya di sini teman-teman, namun tidak kelihatan. Di dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu Shape Outline, lalu kita pilih yang No Outline sehingga garis pinggirnya outline-nya hilang. Kemudian kita akan ganti warnanya, warna dasarnya kita ganti. Kita masuk ke menu Shape Fill, lalu kita pilih yang warna ini. Ini contoh saya pilih yang warna ini. Teman-teman silahkan pilih sesuai warna yang teman-teman sukai atau teman-teman selera teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu kita akan masuk ke menu Edit Shape. Edit Shape, lalu kita pilih yang Edit Point. Maka segitiganya di setiap sudut akan muncul kotak hitam seperti ini. Kotak hitam ini kita klik salah satunya. Misalnya kita klik ini akan muncul kotak putih lagi seperti ini. Nah, ini berarti segitiga ini sudah siap untuk diedit. Kita bisa edit sesuai dengan selera atau kemauan keinginan kita masing-masing. Oke, kita klik tahan kotak putih ini lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Kita bisa edit. Kemudian yang sebelahnya kita klik lagi muncul seperti ini, kita edit lagi. Tekan tahan lalu turun ke bawah. Kan seperti ini. Oke. Kemudian ketika sudah kita bentuk seperti ini bisa kita tarik ke sebelah kanan. Misalnya saya tarik sampai begini. Seperti ini saya tarik. Sehingga ujungnya yang runcing tidak kelihatan. Dia bentuknya seperti ini. Kemudian setelah kita buat seperti itu, kita gandakan yang sudah kita buat dengan cara dalam keadaan terseleksi tekan tahan tombol kontrol dan huruf D. Oke, sudah. Ini sudah terkopi teman-teman. Ini cara kopi yang cepat di atas lembar kerja seperti ini. Oke, kemudian yang sudah kita copy ini kita gandakan, kita ganti warnanya lagi. Kita masuk ke shape fill, lalu kita misalnya di sini saya pilih yang warna ini. Kuning emas seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi. Ctrl D. Oke, kemudian kita masuk ke shape fill lagi, kita ganti warna. Misalnya di sini saya pilih warna yang ini. Ini contoh teman-teman. Silakan teman-teman atur atau pilih sesuai dengan selera dan kebutuhan atau kebutuhan di tempat di mana teman-teman bekerja atau sesuai dengan selera. Oke, ketika sudah seperti ini, maka di sini misalnya buku ini
adalah buku agenda rapat untuk sekolahan. Maka di sini misalnya saya masuk ke insert, pilih tabel, lalu di sini saya akan pilih 8 kotak. Kemudian klik yang ini, seluruh kotaknya tabelnya dalam keadaan terseleksi. Kita klik di sini maka dia akan terseleksi. Kemudian kita masuk ke menu layout ini, lalu kita masuk ke ukuran ini. Ukuran tabelnya akan kita rubah. Tinggi dan lebarnya saya buat di sini, tingginya 0,5 cm, lebarnya juga saya buat 0,5 cm. Oke, maka akan seperti ini. Kemudian kita akan mempertebal garis pinggirnya ini dalam keadaan terseleksi juga. Kita masuk ke, misalnya kita masuk ke sini, ke home, lalu pilih yang border and shading. Kemudian kita ke width untuk mempertebal garis tabelnya ini. Misalnya di sini kita pilih yang 21/4 poin ini. Kita klik, oke, maka dia akan tebal seperti ini, lalu kita oke. Maka tabelnya sudah, oke, tampilannya seperti itu teman-teman. Kemudian kita copy tabelnya yang ini, kemudian kita klik seperti ini, sudah terseleksi, kontrol, lalu tekan Ctrl C, lalu Ctrl V lagi. Oke, tabelnya sudah. Kita Ctrl V. Kita geser, tekan tahan tombol shift pada keyboard, lalu kita geser ke sebelah kiri, sebelah kanan seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian di dalam sini kita kasih logo Tuturi Handayani. Kita masuk ke menu insert, pictures, lalu kita cari di mana logo itu kita simpan. Di sini saya simpan di download, file download. Kita pilih yang ini yang sudah saya edit, tinggal kita insert. Kita klik dalam keadaan terseleksi, lalu kita insert. Maka dia akan muncul di sini. Kemudian sudah seperti ini teman-teman, kita tidak bisa bergeser ke mana-mana lagi. Ini dia akan posisinya seperti ini. Untuk membuat sehingga kita bisa angkat dan pindah ke mana-mana, bisa edit perkecil dan perkebesar. Dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu wrap text. Kemudian kita pilih yang in front of text. Oke, maka sekarang logonya sudah dapat kita angkat dan pindah ke mana-mana. Kemudian kita perkecil logonya, tekan dan tahan tombol shift, lalu klik salah satu sudutnya, lalu kita dorong ke dalam. Sehingga posisi dan ukuran daripada logo ini tidak akan berubah. Kita letakkan, misalnya kita letakkan di sini. Oke. Kemudian ini di yang tabel ini tujuannya adalah misalnya di sini kita mau letakkan nomor pokok sekolah nasional NPSN biasa misalnya. Kita masuk ke menu insert, kita ke text box, lalu kita pilih yang draw text box ini, kemudian kita bawa dan kita tekan mouse sebelah kiri, tahan dan tarik sehingga boxnya akan masuk ke sini. Kemudian di dalam text box ini kita kasih teks, misalnya di sini saya kasih NPSN sekolah misalnya. Berarti tabel ini tujuannya adalah untuk mengisi nomor NPSN sekolah. Oke. Setelah itu kita misalnya pertebal, Ctrl B atau kita bold, klik ini pun boleh. Setelah itu bisa kita perbesar sedikit atau kita ganti jenis hurufnya. Kita masuk ke font, lalu kita pilih yang Calibri, Arial Black misalnya. Kemudian kita hilangkan kotak ini, kotak text boxnya ini,
garis pinggirnya kita hilangkan dengan cara kita masuk ke menu format dan kita pilih yang shape outline. Lalu kita masuk ke no outline, maka garis pinggirnya sudah hilang. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian ini di dalam text box ini masih terbentuk ini, itu dia akan terbawa warna putih. Ketika warna dasarnya kita ganti, maka ini akan tetap warna putih sehingga kita kasih transparan. Sehingga ketika kita pasang warna dasar warna lain, tetap dia akan mengikuti warna dasar yang sudah kita tentukan. Caranya dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita masuk ke menu format, lalu kita ke shape fill dan kita pilih yang no fill. Ini dia akan transparan ke seluruh warna. Oke, kemudian misalnya di sini kita gandakan lagi text boxnya, Ctrl D, dalam keadaan terseleksi Ctrl D seperti ini, kita angkat dan pindah di sini. Di sini di dalam text boxnya kita ganti teksnya, misalnya NSS. Oh sorry, pakai huruf besar. NSS adalah nomor statistik sekolah. Misalnya diisi di sini. Oke, setelah itu di sini kita kasih judul. Oke, kita copy yang ini dulu. Kita copy text boxnya, Ctrl D. Kita angkat. Setelah tercopy, kita angkat dan geser taruh di sini. Kita perbesar text boxnya. Letakkan teks di tengah-tengah, di sentral sini. Kemudian kita ganti teksnya menjadi misalnya ini adalah not rapat. Kemudian yang bawahnya kita kasih dalam kurung buku agenda rapat misalnya. Oke, kemudian kita perbesar, kita blok, lalu kita naikkan ukurannya. Kira-kira seperti ini. Ini bisa kita ganti warna sesuai dengan selera kita juga, teman-teman. Misalnya kalau tetap warna hitam, ini bisa kita ganti. Kasih warna apalah sesuai dengan yang teman-teman mau atau teman-teman suka. Warnanya silahkan dipilih. Ini untuk warna teksnya kita harus masuk ke sini. Font color. Kemudian kita pilih warna sesuai dengan yang kita mau. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera. Oke, setelah seperti ini, kita masuk lagi ke menu insert, pilih shapes, kemudian kita pilih yang ini, namanya rounded rectangle. Kita bawa dan letakkan di sini, kursor seperti ini, tekan tahan mouse sebelah kiri, langsung kita tarik. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pertajam sedikit sudutnya ya, jangan terlalu bulat. Caranya kotak kuning ini kita klik tahan lalu kita dorong keluar. Kira-kira seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian kita seleksi lagi, klik terseleksi seperti ini, kita masuk ke menu shape outline, kita pertebal garis pinggirnya. Misalnya di sini saya pilih yang 3 poin atau bisa jadi 4/1/2 poin, 4,5 lah ketebalannya. Kita perkecil sedikit. Kira-kira seperti ini. Kemudian warna dasar yang warna biru ini bisa kita ganti sesuai dengan yang kita suka juga. Dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu shape fill, lalu di sini kita pilih warna sesuai dengan yang kita sukai. Di sini saya pakai warna yang biasa, saya pakai warna putih. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan warna yang teman-teman mau. Oke, setelah itu bisa juga yang warna putih ini teman-teman, warna dasar yang putih ini kita ganti juga dengan warna yang kita suka atau yang teman-teman mau. Kita masuk ke menu insert lagi, ke menu shapes lagi, kita pilih yang rectangle ini, kotak persegi 4. Kita bawa dan kita letakkan di sini, kursornya membentuk seperti tanda plus, tekan tahan mouse sebelah kiri lalu kita tarik sampai full. Nah, kira-kira seperti ini. Kita ganti, hilangkan garis pinggirnya ini. Ini ada garis pinggirnya, kita masuk ke menu shape outline, lalu kita pilih yang no outline.
Oke, selesai. Kemudian kita ganti lagi, misalnya warnanya kita mau ganti sesuai dengan yang kita suka. Kita masuk lagi ke menu Set Fill. Menu Set Fill, kemudian misalnya di sini saya pilih warna yang ini, warna biru. Kemudian kita kasih efek gradasi. Caranya kita masuk kembali ke menu Set Fill, kita ke menu Gradient, lalu di sini kita pilih yang ini. Misalnya saya pilih yang ini, yang sudut kiri atasnya agak sedikit gelap, ke bawah semakin agak cerah. Seperti ini. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian kita akan letakkan warna biru ini, warna dasar ini di belakang daripada semua yang sudah kita desain tadi. Caranya dalam keadaan terseleksi kita klik send backward. Maka yang sudah kita desain tadi akan muncul satu persatu sampai habis. Oke, tinggal yang belum muncul adalah tabelnya. Untuk memunculkan tabel juga di permukaan adalah caranya kita masuk ke menu wrap text, kemudian kita pilih yang behind text ini. Maka tabelnya akan muncul. Oke, teman-teman sekalian, kemudian kita bisa beri efek di atas cover buku ini. Misalnya di sini saya masuk ke menu insert, kita pilih shapes dan kita pilih yang donat ini, oval warna bentuk oval bulat ini. Kita klik, lalu kita bawa, letakkan di sini, kita tekan tombol shift, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirnya, masuk ke shape outline, lalu kita pilih yang no outline. Garis pinggirnya hilang, kita ganti warnanya lagi. Misalnya di sini kita pilih yang warna kuning. Ya, warna misalnya di sini saya pilih yang ini dulu, warna hijau. Lalu kita masuk ke menu gradasi, gradient. Kita kasih efek gradasi, gradient. Lalu kita ke more gradient. Kemudian di sini kita pilih yang gradient fill. Sesuai dengan yang kita suka. Namun di sini saya cuma menggunakan dua stop. Jadi dua stopnya kita hilangkan, kita buang. Caranya kita klik salah satu dalam terseleksi seperti warna kuning seperti ini, kita ke X ini remove gradient stop. Kita hilangkan. Kemudian kita pilih yang satu ini lagi, kita hilangkan. Tertinggal dua stop saja. Lalu ini kita ganti posisinya. Warna yang agak pudar kita ke sebelah kanan. Ini kita kasih ke sebelah kiri, kemudian ini kita klik dalam keadaan terseleksi, silakan kita pilih warna sesuai dengan selera. Di sini misalnya tadi yang pertama saya pilih di sini di sini tempatnya. Misalnya tadi saya pilih yang warna ini. Oke. Kemudian yang kedua ini saya pilih misalnya saya pilih yang warna kuning ini. Maka akan terbentuk seperti ini. Sekarang tinggal pilih kita mau pakai warna mana yang lebih dominan. Misalnya warna hijau ini akan lebih dominan, kita geser ke sebelah kanan, maka warna kuningnya akan menjadi sedikit dan warna hijaunya akan lebih banyak. Seperti ini. Atau dalam keadaan seperti ini pun kita bisa masuk kembali ke sini. Nah, seperti ini. Sehingga dia bisa menetralisir warna yang ada di dalam situ. Kemudian kita buat transparansi. Kita buat menjadi sedikit pudar. Nah, di sini transparansinya 0, kita naikkan sampai sesuai dengan selera. Dia bentuknya sampai seperti apa. Maka dia akan seperti ini. Atau bisa juga ini kita hilangkan dulu. Sehingga kita mau lihat transparansinya seperti apa. Oke, misalnya transparansinya sampai seperti ini. Warna hijaunya seperti ini. Kemudian kuningnya juga kita kasih naikkan transparansinya. Seperti ini. Oke. Kira-kira seperti inilah. Kemudian kita bisa gandakan. Atau di sini teman-teman. Di sini kita ganti lagi dengan warna biru yang cerah inilah. Oke, kira-kira seperti ini. Pakai yang ini ya teman-teman. Saya pakai yang warna ini. Nah, seperti ini. Iya, ini lebih bagus.
Oke, kira-kira seperti ini. Terlihat samar-samar, samar-samar ya. Naikkan yang transparansi yang warna kuningnya ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian tinggal kita gandakan saja. Oke, misalnya seperti ini. Ctrl D. Silakan teman-teman atur mau letakkan di mana. Misalnya di sini saya perbesar di sini. Tekan mouse sebelah kiri. Eh, tombol shift. Mouse sebelah kiri lalu tarik seperti itu. Tinggal kita gandakan saja. Mau letakkan di mana. Ini hanya efek-efeknya saja teman-teman. Tidak terlalu penting juga. Tapi ini hanya menambah efeknya saja. Bisa kita perkecil, tahan tombol shift, lalu kita kecilkan seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Kita angkat dan letakkan di tempat dimana yang kita suka. Sehingga efek-efeknya terlihat agak sedikit beda. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di dalam sini kita akan masukkan teks. Namun di sini untuk tidak memperpanjang durasi videonya, teman-teman saya copy saja yang contoh yang sudah saya buat tadi itu. Oke, kira-kira seperti ini. Ini teksnya. Yang text boxnya ini yang saya copy. Ini kan saya buat dalam text box. Ctrl C. Lalu pindah ke halaman berikut. Ctrl D. Kalau dalam satu halaman bisa kita pakai Ctrl D, tapi kalau pindah halaman seperti ini, kita harus menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Oke, kalau dirasa kotaknya masih terlalu kecil, kita perbesar sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Text boxnya kita letakkan. Geser. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga misalnya kita mau letakkan, kita copy ini text box lagi. Ctrl V. Sorry. Ctrl C, Ctrl V. Ini hanya tambahan saja. Inti dari semua ini adalah yang sudah kita buat tadi itu teman-teman. Ini hanya sebagai tambahan saja. Tapi bisa juga teman-teman desain sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, yang teman-teman suka. Misalnya seperti ini. Kita angkat dan letakkan di bawah sini. Oke, selesai. Kita telah berhasil mendesain cover buku, entah itu buku notulen rapat atau buku catatan harian lainnya, yang sangat simpel di atas lembar kerja Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.